Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap semangat mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan fikrah falsafiyah keempat. Judulnya Al-Qubhu Yudhirul Hasan. Keburukan itu untuk menampakkan kebaikan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, bahwa segala sesuatu dari segi baik buruknya memiliki suatu hukum jika kita pandang secara mandiri dan terpisah-pisah dari selainnya. Dan memiliki hukum lainnya yang kadang bertentangan dengan hukum pertama jika kita pandang sebagai bagian dari sistem dan organ dari satu tubuh. Lebih jelasnya saya beri pertanyaan, mana yang lebih baik, garis lurus atau garis bengkok? Mana yang lebih baik, warna hitam atau warna putih? Mungkin sekali kita akan menjawab bahwa garis lurus lebih baik daripada garis bengkok, atau warna putih lebih baik dari warna hitam. Adapun bila garis dan warna yang ditanyakan itu merupakan bagian dari suatu sistem, dari suatu keseluruhan atau tatanan yang utuh, kita tentunya akan mempertimbangkan keseimbangan keseluruhan sistem atau tatanan itu dalam jawaban kita di dalam menentukan suatu hukum. Kita tidak mungkin secara mutlak menerima garis lurus itu baik atau bagus, ataupun garis bengkok itu jelek atau buruk. Kita tidak bisa menerima begitu saja bahwa warna hijau itu lebih bagus dari warna merah untuk keseluruhan sistem itu. Lihat dekorasi ini. Apakah seindah ini jika hanya berupa satu garis? Apakah seindah ini jika terbuat dari satu warna? Tentu tidak. Kelihatan bagus, indah itu adalah kombinasi dari berbagai macam garis dan berbagai macam warna. Persis seperti wajah kita yang bagus dengan alis bengkok, dan bagus juga dengan hidung lurus, bagus juga dengan gigi putih, dan bagus juga dengan manik mata hitam atau biru. Sebagaimana kata orang, ayyuhal hajibu al-mu'awwidz, lau kunta mustaqiman lakunta a'waj. Hai alis yang bengkok, sekiranya engkau lurus, sungguh cacatlah engkau. Jadi ketampanan orang itu ya karena alisnya yang melengkung, bukan alisnya seperti garis lurus itu. Dalam sistem yang utuh dan tatanan yang sempurna, setiap bagian memiliki status tertentu untuknya sesuai dengan kualitas tertentu pula. Innal hujuma kana jamilan minal asad wa minal ghazalil ghurubu jamil. Bagus bagi harimau untuk menerkam mangsanya, dan bagus bagi kijang untuk kabur ketika akan diterkam. Jadi kalau ada macan, harimau atau singa tapi tidak bisa menerkam, ya itu ya jelek. Bagusnya harimau itu ya bisa menerkam, dan bagusnya kijang itu ya bisa lari kencang. Bagus bagi laki-laki itu ya tampak perkasa, tegas, tegap. Bagus bagi perempuan itu ya lemah gemulai, kemayu, lembut. Tidak sebaliknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki meniru perempuan dan perempuan meniru laki-laki. Perempuan itu suka laki-laki ya karena laki-laki itu tampak perkasa, tegap, tegas, bukan karena kemayunya, lemah gemulainya dan kelembutannya. Sebaliknya, laki-laki menyintai perempuan, laki-laki tertarik dengan perempuan ya karena kelembutan dan lemah gemulainya, kemayunya, bukan karena keperkasaannya, tegasnya, juga bukan karena gaya keperempuanannya. Jadi, pada sebuah lukisan harus ada beragam corak dan warna. Tidaklah baik bila lukisan itu hanya diberi satu corak dan satu warna. Bila keseluruhan lukisan itu satu corak dan satu warna, tentu itu tidak bisa disebut sebagai karya lukis yang bagus. Apabila kita melihat alam ini sebagai suatu keseluruhan, kita mesti menerima demi terjaganya tatanan dan keseimbangan eksistensi tinggi dan rendah, lembah dan bukit, datar dan lengkung, gelap dan terang,
panas dan dingin, kesengsaraan dan kesenangan, kesuksesan dan kegagalan. Indahnya alam itu ya seperti itu. Semuanya itu merupakan suatu keniscayaan. Innamal kaunu ainun wa khalun wa hajibun wa kullu syai'in fi makanihi jamilun. Seorang penyair menyatakan, alam ini sebenarnya adalah mata, tai lalat, dan alis. Segala sesuatu yang ada pada tempatnya adalah indah. Pada dasarnya, bila di alam ini tidak ada perbedaan dan keragaman, maka tidak akan mewujud apapun sebagai keberagaman dan kebercorakan. Dan maujud-maujud yang berbilang juga tidak akan mewujud. Nah, kalau seragam sama, maka konsep sistem dan himpunan akan kehilangan maknanya. Sehingga tidak akan ada himpunan serasi dan indah ataupun himpunan jelek. Dan bila alam ini tanpa perbedaan dan keragaman, eksistensi ini bakal diciptakan dari materi sederhana semisal karbon. Keagungan dan keindahan alam terletak pada variasinya yang luas dan keanekaragamannya yang mencolok. Al-Quranul Karim menjadikan eksistensi perbedaan itu sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Perbedaan warna dan bahasa, malam dan siang, manusia dan hewan, dan sebagainya, itu sebagai bukti kebesaran Allah. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang sedemikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Al-qubhu yuzhirul hasan. Keburukan itu dapat menampakkan kebaikan. Keburukan itu penting bukan hanya karena ia merupakan bagian dari sistem sempurna dan tatanan utuh alam, melainkan karena eksistensinya juga merupakan kemestian dalam rangka menjelmakan hal-hal yang indah. Sekiranya keburukan dan kebaikan itu tidak diperbandingkan dan dikontraskan, niscaya buruk dan baik itu tidak akan ada. Bahkan yang ada mungkin yang lebih buruk. Tentu saja keadaan akan sangat buruk bila tidak ada yang jelek dan indah. Apabila semua orang berparas tampan, pasti tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa disebut tampan. Dan sekiranya semua orang berparas jelek, niscaya tidak ada seorang pun yang bisa disebut jelek. Kalau sekiranya semua orang berparas setampan Nabi Yusuf, niscaya ketampanan bakal terhapus dari hamparan bumi ini. Dan sekiranya semua orang berparas jelek, sejelek Al-Jahid itu seorang sastrawan, tapi jelek mukanya, niscaya lenyaplah kejelekan secara total. Artinya, kalau semua tampan ya tidak bisa dikenali ketampanan itu. Kalau semuanya jelek berarti menjadi tidak jelek semuanya. Begitu pula sekiranya semua orang itu pahlawan, pasti hilanglah apa yang disebut sebagai kepahlawanannya. Para pahlawan menerima sanjungan seperti itu sedemikian dimuliakan disebabkan jumlah mereka tidak banyak. Sensasi dan persepsi seorang terhadap hal-hal indah hanya mungkin bila kejelekan ada di samping keindahan. Saya ulangi, sensasi dan persepsi seorang terhadap hal-hal yang indah hanya mungkin bila kejelekan ada di samping keindahan. Nah, seperti gambar itu. Maka orang tertarik pada hal yang indah karena menolak yang jelek. Sekiranya tidak ada gunung, niscaya tidak akan ada dataran dan air yang mengalirinya. Dalam kenyataannya, daya tarik orang yang tampan itu diperkuat oleh daya tolak orang yang jelek. Karenanya orang-orang tampan sangat berhutang budi kepada orang-orang yang berparas jelek. Sampai di sini saya jadi ingat ketika ada seorang anak muda yang tidak begitu tampan akan nikah. Lalu saya sarankan, nanti kalau kamu mau temon,
Jangan mau kalau didampingi orang yang ganteng lebih daripada kamu. Maka carilah orang yang akan mendampingi kamu untuk temon ketika dipertemukan dengan calon istrimu itu, cari orang yang gantengnya itu di bawahmu sehingga kamu kelihatan tampan. Dan memang dia mengikuti saran saya. Lanjut. Sebab sekiranya tidak ada yang berparas jelek, niscaya orang-orang yang berparas tampan itu tidak bakal memiliki daya tarik seperti itu. Orang-orang tampan memperoleh makna ketampanannya dari orang-orang yang jelek. Apabila semua manusia berparas sama, niscaya tidak akan ada apa yang disebut dengan gairah, cinta, cemburu rayu, duka, cemburu, rintian, dan kehangatan. Perasaan-perasaan semuanya ini muncul karena keberagaman itu. Jadi orang sering memimpikan semuanya sama. Dan mereka menganggap itu sebagai adil. Tapi inilah puncak kekonyolan. Puncak kekonyolan apabila seorang berpikir bahwa segala sesuatu akan lebih baik dibuat sama dan serupa. Dan menganggap bahwa apa yang dimaksud dengan hikmah dan keadilan ilahi itu adalah penciptaan segala sesuatu dalam bentuk yang sama. Ini konyol. Kenapa? Karena dalam keadaan seperti itu, pupuslah semua kebaikan dan keindahan, semangat dan gairah, gerakan dan evolusi mencapai kesempurnaan. Agar tampak indah, harus ada yang buruk. Lau kanal jabalu wal wadi fi mustawa wahidin, lama kana hunaka jabalun wala wadin. Walau lam yujad Muawiyah lam yujad Ali ibn Abi Thalib alaihissalam bikulli azamat wa hasanihi. Fi masna'il hubbi kana la budda min wujudil kufri. Seandainya gunung dan lembah sama datarnya, niscaya gunung dan lembah itu tidak akan ada. Dan sekiranya tidak ada Muawiyah, niscaya tidak ada pula Ali bin Abi Thalib alaihissalam dengan segala kebesaran, keagungan, dan kebaikannya. Karena itu, di sanggar cinta harus ada kekufuran dan pengkhianatan. Di sanggar cinta harus ada kekufuran dan pengkhianatan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, tatanan alam semesta ini adalah pasti, baik dari sudut horizontal maupun vertikal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada tiap maujud suatu eksistensi beserta kesempurnaan dan keindahan yang mampu dan sanggup diterimanya. Semua kekurangan atau cacat terjadi dari sisi maujud-maujud itu sendiri, bukan dari sisi limpahan rahmat ilahi. Dengan demikian, faedah penciptaan Zaid sebagai orang yang berparas jelek bukan karena Zaid mungkin saja diciptakan berparas tampan, melainkan dia tetap diciptakan berparas jelek semata-mata untuk menampakkan ketampanan Khalid, sehingga orang bisa berkata, mengapa tidak sebaliknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.